يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب ما مضى يا واسع الكرم علي الله بنظرة من العين رحمة تداوي كل وبي من أمرض سقما يا رب بال لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. كملت محاسنه ولو أحدثنا للبدر عند تمامه لم يصب وعلى تفانني وصفه بوصفه يفنى زمان وفيه ما يملا لم يصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يهدي إلى أحسن سبل حتى جاءت النفحات الإلهية ورسالة الصمدانية والفيوضات الرمادية فختمت بخاتم الرسول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى عباده الصالحين بالعافية والعافية والرضا والعناية وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب وفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء وصحب al-akhibah rahimakumullah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua, para sepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus lil khusus orang tua kita Habibul Mahbub Al-Habib Usim bin Abdurrahman Al-Attas, guru kita Haji Moradi, guru kita Ustadz Zul dan para guru lainnya. Kita doakan beliau semuanya panjang umur, sehat afiat, Allah angkat derajatnya insyaallah. Begitu juga yang sama-sama kita hormati keluarga besar orang tua kita Haji Satiri beserta istri dan anak cucu mantu beliau. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, diluasin rezekinya ya Allah, diselamatin dunia maupun akhirat, amin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati keramat-keramat hidup, ibu-ibu yang ada di depan saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, Allah angkat semua derajatnya insyaallah, amin. Begitu juga yang sama-sama saya hormati celengan-celengan sorga, masya Allah banyak banget depan saya. Hah? Iya nggak apa-apa. Saya minta maaf ya Bu, tadi ada acara dulu masalahnya, jadi baru nyampe kemarin. Memang masih ngos-ngosan ini juga. Niat tadi mau ngopi dulu, nggak tahu udah langsung naik. Iya siap dah. Semuanya sehat Bu? Alhamdulillah. Ini yang hadir masya Allah banyak banget. Masya Allah, yang di depan tadi pinggir jalan sampai pada dagang orang banyak banget. Belum yang di dalam, belum yang di parkiran, belum yang di depan saya nih, masya Allah recehan-recehan. Kalau dihitung yang hadir ada kali ini 1000 orang lah ya. Masya Allah banyak banget. Dari yang kelihatan sampai yang kagak kelihatan, dari yang dakom sampai yang kagak dakom, nah banyak banget. Yang kagak kelihatan siapa kira-kira?
para malaikat-malaikatnya Allah yang dari tadi ikut hadir bersama kita bertasbih memohonkan ampun untuk segala dosa-dosa kita, amin. Dan kayaknya cuma acara Isra Mi'raj sama haulan doang nih di sini ya. Saya lihat paling beda nih Bu Haji, mukanya beda-beda Bu Haji, kagak ada yang sama mukanya. Masya Allah, barokah semuanya, panjang umur. Saya sebenarnya mau panjang bingung, mau cepat bingung Bu. Panjang nasi uduk udah mateng, kepanjangan ntar nasinya berubah jadi rengginang. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya barokah ya Bu, panjang umur semuanya. Sebelum saya melanjut, kita kirimin hadiah Fatihah dulu untuk Saibul Khol. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina Syafiina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ahli kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidatna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan Husain wa ala man wala salwan wa ala man wala salafun salihin wa ala man wa sahibul khal Bapak Marwan bin Haji Ibrahim wa Bapak Haji Pungut bin Haji Salim wa Bapak Yayat bin Marwan, Bapak Pawandi bin Marwan, wa Haja Niswan binti Haji Muhammad, wa Haja Tahya binti Betong, wa ikhwani minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anallahu darajatihim fil jannah wa yakshuru masubatihim wa yadhaf hasanatihim wa hafadhuna bi janfana bihim barakatihim wa asrar fi dini wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ini malam kita berkumpul di dalam acara Isra Mi'raj ya. Sekaligus tawakufan majelis Yayasan Pendidikan Islam As-Sahuburiyah. Masya Allah, mudah-mudahan tambah barokah Bu Haji, tambah diangkat ini yayasan derajatnya, amin Allah amin. Dan malam ini ibu bapak kita juga kumpul di bulan yang begitu mulia Bu Pak. Kita berada di bulan apa nih? Kita berada di bulan Sya'ban. Minggu depan bulan apa udah Bu? Bulan depan? Bulan Ramadan. Bulan apa anak-anak? Iya. Biasanya orang sebutnya bulan puasa ya. Jadi bulan depan kita udah masuk yang namanya bulan Ramadan. Kata Nabi, Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Bulan dimana kemarin kita disuruh banyakin baca istighfar. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban ini bulanku kata Nabi. Bulan dimana kita ibu bapak disuruh banyakin baca salawat buat baginda Rasulullah. Wa Ramadan syahrul ummati wa syahrul Qur'an. Dan nanti bulan Ramadan bulan depan itu bulan umatku kata baginda Rasulullah, dan bulan Quran, bulan di mana setiap pintu-pintu rumah itu berkumandang suara-suara bacaan Al-Quran. Nah di bulan ini Bu Pak kita kudu banyakin baca salawat. Orang kalau rajin baca salawat ibu bapak itu bakal ada sir di dalam dirinya. Apa itu sir Bib? Sir itu rahasia yang Allah berikan buat kita. Jadi orang kalau rajin baca salawat, rezekinya sama Allah dikasih lancar, utang-utangnya kebayar, derajatnya diangkat sama Allah, dosa-dosanya jadi sebab diampuni sama Allah Bu Pak. Yang ibu-ibu yang lagi masak sambil baca salawat, salawatnya nggak usah panjang-panjang, baca aja salawat Jibril, itu fadilahnya gede banget. Salawat Jibril bacaannya pendek, fadilahnya gede. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang lagi nggongseng, yang lagi masak apaan aja, udah baca itu aja lah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang lagi di motor, jalan kerja, pulang kerja, buka toko, dalam toko, udah bacanya itu aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apalagi dibacanya di bulan
bulan Sya'ban yang penuh dengan fadilah dan keutamaan. Ya, ini bulan Bu, Pak, bulan yang paling sering dilupain sama orang. Kata Nabi, ini bulan yang paling sering dilupain sama orang. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu kejepit di antara dua bulan mulia, bulan Rajab sama bulan Ramadan. Nah, ini bulan Sya'ban nih Bu, Pak, buru-buru dan nabung. Ya, kalau bisa syukur alhamdulillah. Puasa ya alhamdulillah lebih bagus. Dapetin puasa di bulan Sya'ban. Nabi Bu, Pak, pernah ngerasain dalam riwayat Rajab, Sya'ban, Ramadan itu 3 bulan berturut-turut full. Baginda Rasulullah pernah berpuasa. Nah, kita yang ada kesehatan sempetin dah, mau Senin Kemis atau mau ngambil puasa Nabi Allah Daud. Ini bulan Sya'ban bagusnya bukan main Ibu Bapak. Apalagi kita bisa istiqomah baca salawat. Mungkin di bulan-bulan kemarin kita baca salawat sehari 100 Bu Haji. Nah, bulan ini kalau bisa 1000 dah. Atau di bulan-bulan yang kemarin sehari 1000, di bulan ini 10.000. Ya, itu bakal barokah Bu, Pak. Rezeki mau lancar kagak Bu, Pak? Duit mau banyak kagak? Banyakin dah baca salawat. Orang kalau banyak duit mah beda, Pak. Bener? Begitu juga orang kalau kagak punya, dari jalannya udah kelihatan. Orang kalau kagak punya duit mah agak oleng jalannya. Ada apanya ditendangin. Ada botol aqua, ada aqua, udah tendangin aja. Pusing kagak punya duit. Beda sama orang banyak duit, betul? Dan di bulan ini juga Ibu Bapak, kita kudu istiqomah. Saya ulangin sekali lagi, kita kudu istiqomah baca salawat Bu, Pak. Kita hidup nggak tahu dosa kita berapa banyak. Kalau kita rajin baca salawat tuh dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Kita baca istighfar Bu, itu kita mohon ampun sama Allah. Tapi kalau kita baca salawat, para malaikat-malaikatnya Allah yang repot memohonkan ampun untuk segala dosa-dosa kita. Al-Imam Muhammad Al-Jazuli di dalam kitab Mutahassul Syarah Sama'il Rasul jilid ketiga disebutin panjang cerita akhirnya meninggal dunia. Ini orang Masya Allah Bu, tiap hari baca salawat, Senin sampai Minggu itu salawatnya macam-macam yang dibaca sama beliau. Akhirnya meninggal dunia, dikubur dalam tanah udah 77 tahun. Saat itu ada pembongkaran di kampung itu. Kata pemerintah, ayo warga bantuin saya bongkar nih kuburan, pindahin jenazah-jenazah dan mayat-mayat yang ada di kuburan ini. Tinggal satu kuburan ada kubahnya. Kata warga, Pak maaf, semua kuburan udah saya bongkar, jenazahnya pun udah saya angkat, tinggal satu kuburan Ibu Pak yang saya nggak berani angkat. Kenapa? Saya takut kualat. Ini kuburannya orang Masya Allah. Nggak apa-apa, bongkar aja, ntar saya buatin kubah juga di tempat yang baru. Akhirnya warga beraniin diri Bu Pak, membongkar kuburan tersebut. Maka setelah dibongkar, ditemukan jenazahnya. Setelah diangkat, setelah 77 tahun, jenazahnya masih utuh Ibu Bapak. Subhanallah. Mereka yang bongkar nggak percaya. Dibuka kain kafannya, wajahnya masih bercahaya dalam keadaan senyum. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka tetap penasaran. Mereka cubit-cubit itu jenazah, dicek tulangnya, kulitnya, dagingnya. Ternyata 77 tahun itu semuanya masih utuh, semuanya masih lengkap. Subhanallah. Berapa tahun Bu? 77 tahun. Jenazahnya dijaga, diperhati nama Allah. Man gara-gara waktu hidup di dunia lisan ame hati dipakai untuk istiqomah baca sholawat, sehingga ketika wafat tuh lihat Bu Pak, jenazahnya, tubuhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Semit dikisahin juga tuh Bu Pak di dalam kitab itu. Di zaman Bani Israel
Bani Israel itu zamannya Nabi Musa, Bu. Di zaman itu, di waktu itu ada seorang pemuda, anak muda. Ini anak muda kebetulan hidup di lingkungan masyarakatnya kagak baik. Pas itu pemuda wafat, sama warga jenazahnya kagak ada yang mengubur, Bu. Pas ini pemuda yang bandel, yang badung, yang bukan main di kampung itu wafat, sama warga buru-buru diangkat, cuman maaf dibuang ke tempat sampah. Nauzubillah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala saat itu mewahyukan Nabi Musa, "Ya Musa, keluarlah engkau dari rumahmu, cari itu pemuda yang dibuang jenazahnya oleh warga ke tempat sampah. Abdun musrifun ala nafsi." Pemuda yang tidak baik, pemuda yang mempunyai banyak salah dan noda. Akhirnya Nabi Musa cari itu pemuda, dan Nabi Musa menemukan jenazahnya di antara tumpukan-tumpukan sampah. Lalu Nabi Musa membersihkan wajahnya, dan Nabi Musa mengenali wajah pemuda tersebut dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, punya kedudukan apa pemuda ini sehingga aku mendapatkan perintah darimu untuk membersihkan jenazahnya?" Apa kata Allah? "Wahai Musa, memang betul, Zaka abdun musrifun ala nafsi." Memang dia bukan orang baik, sehingga jenazahnya mau warga dibuang ke tempat sampah. Namun dia punya nilai di sisiku. Apa itu ya Allah? Ketika dia masih hidup, dia pernah melintas di suatu jalan di antara lorong-lorong kampungmu. Tiba-tiba dia menemukan kitab Tauratmu yang sudah berdebu, wahai Musa, yang sudah diinjak-injak oleh sebagian orang yang tidak menyadarinya. Lalu dia angkat kitab Tauratmu, penasaran, ingin tahu isi yang ada di dalam kitab Tauratmu. Lalu dia membuka, bertepatan dengan lembaran yang bertuliskan nama kekasihku Muhammad Rasulullah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mencium nama itu dan bersolawat salam kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Karena sebab itu ku ampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Fahaqqan 'alaika Musa, maka wajib bagimu wahai Musa, kuburkan jenazah itu, mandikan jenazah itu sebagaimana engkau menguburkan jenazah orang-orang soleh yang meninggal dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berkat apa, Bu? Berkat man ikhlas sekali baca salawat, jadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibu bapak kalau kita setiap hari, setiap waktu, pagi beda, siang, sore, malam beda baca salawat, kira-kira dosa kita diampuni apa kagak, Bu? Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari berkahnya nih bulan Sya'ban, saya kasih tahu ibu bapak, rajinin dah untuk kita baca salawat buat baginda Rasulullah, biar segala hajat-hajat kita dikabuli namanya Allah, dosa-dosa kita diampuni namanya Allah, rizki kita diluasin namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini juga ibu bapak, kita merayakan acara haul, Bu Haji, sekalian haul. Di dalam kitab Al-Mukhtar Al-Fawaid dijelaskan min khali waliin min awliyaillah istima'ul muslimin. Ada 3 manfaat ketika kita merayakan acara haul orang tua. Yang pertama istima'ul muslimin, yaitu berkumpulnya kaum muslimin. Karena dengan momen seperti ini, Bu, Pak, kita saling bersilaturahmi. Kalau bahasa orang Betawi, kagak matiin obor, bahasanya begitu. Yang kedua wa'id amuhum to'am, dan memberi sedekah makanan. Dan ini merupakan resep seseorang min ahlil jannah. Dan yang ketiga wa ma'rifatul hadirin bimana gib sahibul khal fayaraghabuna fi tidabihim. Tujuannya agar kita bisa mengenang, agar kita bisa mengambil kebaikan biografi sahibul khal semasa hidupnya, sehingga hadirin akramakumullah begitu besar manfaatnya. Ini malam kita bisa hadir di tempat acara seperti ini. Nih almarhum almarhumah
Ini malam girangnya bukan main Bu Pak. Anak cucu mantu pada bikinin beliau acara hall. Kira-kira beliau tahu gak nih Bu Pak? Beliau tahu girangnya bukan main. Dalam kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Semit dikisahkan Bu Pak, di zaman dahulu ada orang soleh meninggal dunia. Muridnya, keluarganya merasa sangat begitu kehilangan, sehingga ini salah satu dari keluarga atau muridnya beliau ngaji di samping kubur gurunya, samping kubur orang tuanya yang udah meninggal itu. Bukan 1 jam 2 jam kayak kita ibu bapak. Dia ngaji di samping kubur gurunya yang udah meninggal itu 3 hari 3 malam. Pas hari ketiga lagi ngaji, tahu-tahu pundaknya dari belakang ada yang nyolek Bu. Kalau kelasan kita mah udah kabur, betul? Ya kena main kuburan. Pas dia nengok, subhanallah, ternyata gurunya yang sedang dia ziarahi 3 hari 3 malam itu. Apa kata gurunya? Ente mau pada ngapain kemari? Tuh, nahnu qaumun numudil muridin ba'dal wafa agwa minal hayat. Kita itu orang-orang yang semasa hidupnya ngabdi ame Allah, semasa hidupnya khidmah ame Allah, semasa hidupnya ngejalanin ibadahnya cakep. Itu pas udah meninggal dunia perhatiannya lebih dibanding waktu masih hidup. Waktu masih hidup mak bapak kita kerjaannya ngedoain kita, betul? Kita nggak boleh punya duit sedikit dikasih, dari jauh dari dekat kerjaannya senyum sama kita. Pas udah meninggal dunia putus, la wallah, justru perhatian mereka 3 kali lipat lebih dahsyat dibanding waktu beliau masih hidup. Oleh karenanya ibu bapak yang mungkin orang tuanya di sini udah pada kagak ada, jangan pernah putus kirimin tuh doa, kirimin Fatihah. Beliau girangnya bukan main. Ya, itu kalau hari Jumat Bu Pak, itu orang tua kita Bu, nih kita nih orang laki kalau pulang sholat Jumat pengennya makannya enak apa kagak? Pengennya enak aja. Tuh orang tua kita sama Bu Pak dalam kubur. Bagaimana makanan enak apa kagaknya, bagaimana anak-anaknya? Kalau anak-anaknya rajin kirimin Fatihah, sholat 5 waktu nih sehari, Johor, asar, maghrib, isya, subuh, berarti sehari 5 kali Fatihah kita kirim buat orang tua kita. Tuh kalau hari Jumat, masya Allah digirangnya bukan main. Makannya sepiring tumpah Bu Pak. Ada yang 1 piring, maaf, nasinya cuma sedikit, kesian. Teman-temannya pada nanya, tuh yang piringnya agak banyak, nasinya sampai luber, dibagi-bagiin ke teman-temannya. Dia bilang, lu ngapa? Nasi lu dikit banget. Iya nih, anak gua kagak ada yang ngirimin hadiah Fatihah. Banyak banget. Iya nih, anak gua pada repot tiap hari Fatihain gua mulu. Apalagi sampai kita bisa bikin acara roahan atau holan kayak begini Bu Pak. Ya, buat semua yang hadir, siapapun kita, apapun jabatan kita, jangan pernah putus kirimin Fatihah buat orang-orang tua kita yang udah kagak ada. Begitu juga yang masih pada hidup. Orang tua kita nih, ibu bapak yang udah masih hidup, masih pada hidup, masih pada sehat. Nih kita dikit lagi mau berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, sehari 2 atau 3 hari sebelum masuk Ramadan, datengin dah pada orang tuanya masing-masing. Agak mendeng, tahu Bu, mendeng Bu. Jalannya agak mendeng. Mendeng itu jalannya agak miring Bu Haji. Maksudnya gimana Bib? Tangan kanan nenteng dah. Minimal ada sembako, ada beras, ada sirup, ada gula, ada kopi. Ame jangan lupa sardennya 2 masukin Bu. Buat orang tua kita nanti sahur. Ya, itu bikin barokah hidup kita. Anak-anaknya jadi sebab rizkinya sama Allah diluasin, umurnya dipanjangin, barokah dunia akhirat. Yang udah kagak ada, buru-buru dah. Ini tukang kembang Bu Pak, udah pada jualan depan TPU, bukan KPU, TPU Bu Pak. KPU, aku malas banget bacain, nonton TV malas banget. TPU, ya tuh tukang kembang udah pada jualan, pada datang dah ke kuburan orang tuanya masing-masing, ziarah, baca tahlil, baca yasin kalau perlu di situ pada. Ya,
Yang masih pada ada, mudah-mudahan Allah nih kita semua dipanjangin umur kita, amin. Disehatin badan kita, dikabulin hajat-hajat kita, segala apa yang kita inginkan dikabulkan namanya Allah. Orang tua kita disehatin badannya, dikabulin hajat-hajatnya. Tahun depan mudah-mudahan semuanya dipanggil berangkat umroh, amin. Dan di akhir hayat hidup kita Allah cabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maafin ibu bapak saya nggak bisa panjang-panjang karena nasi udah matang. Kalau kepanjangan yang tadi saya bilang takut berubah jadi rengginang. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.